Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime yang judulnya... Nah itu dia, males banget anjing, panjang bet judulnya cok. Jadi anime ini tuh nyeritain mas-mas maniak sihir yang reinkarnasi jadi pangeran kerajaan. Dan bisa dibilang anak ini terlalu OP coy. Emang se-OP apa sih bang? Nah mending kalian tonton aja deh. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa reinkarnasi jadi Yorichi. Wait, merchandise jangan lupa kalian check out, link ada di bio ya. Let's go. Pertimi-timi kita bakal diliatin sama seorang pemuda yang lagi dibully bangsawan karena dia ini rakyat jelata. Dimana rakyat jelata itu nggak mungkin bisa punya kekuatan sihir yang besar. Akhirnya pemuda ini dikasih lihat sama si bangsawan. Nih sihir bangsawan tuh kayak gini. Dan nunjukinnya dengan cara dibakar anjing. Tapi anehnya, wah luar biasa. Mas-mas ini malah seneng coy bisa mati karena dibakar sama sihir sehebat ini. Dan setelah itu pemuda tadi reinkarnasi jadi bayi. Tapi maaf guys, kepencet ulti. Gokil, bayi apaan ini anjir? Kita persingkat ke beberapa tahun setelahnya. Kenalin, bocah reinkarnasi ini namanya Lloyd. Dia tuh pangeran ketujuh dari kerajaan Salum. Dan karena dia ini anak paling terakhir, Lloyd nggak perlu ikut rebutan tahta. Cuma Lloyd sendiri juga nggak tertarik sih. Dia mah pengen hidup bebas aja sambil belajar sihir. Wahai, ayo kita pergi ke Midland. Cuma orang-orang yang ngurus Lloyd itu tahu kalau anak ini dari bayi tuh aneh lah. Gak mau nenen sama ibunya, pengennya baca buku sihir terus. Dan kejadian itu tuh yang... Nah, orang-orang terdekat kerajaan mikir jangan-jangan Lloyd itu reinkarnasi dari William Bott, penyihir legendaris dari kerajaan ini. Cuma buat Lloyd sendiri bodoh amat lah dia reinkarnasi jadi siapa. Yang penting prinsip dia masih sama kayak kehidupan sebelumnya, yaitu belajar sihir. Dan kebetulan karena reinkarnasi jadi pangeran, dia punya akses bebas buat baca buku sihir di perpustakaan kerajaan. Tapi, Dek Lloyd, waduh, taktuk, tiba-tiba Lloyd latihan pedang coy. Dan cewek yang ngelatih ini namanya Silva. Selain ngelatih pedang, dia ini orang yang bertanggung jawab buat ngawasin Lloyd. Terus Lloyd ini bisa dibilang agak curang ya, karena di latihan ini dia pakai ilmu cermin. Jadi Silva itu kayak ngelawan dirinya sendiri. Cuma ini masih nggak cukup buat ngelawan Silva, karena ukuran tubuh mereka juga beda kan. Akhirnya Lloyd pakai cara lain nih. Jadi berotot, panjangin pedang, dan terbang. Walaupun berbagai cara udah dicoba, pada akhirnya Lloyd tetap aja nggak bisa ngalahin Silva. Silva bahkan tahu coy kalau Lloyd rada curang di latihan ini biar bisa ngalahin Silva. Gemes banget ih bocil. Mau mandi bareng sama tante? Loh, saya juga mau kalau gitu. Lepasin woi. Terus waktu mandi bareng sama pelayan lainnya, mereka ini sempat ngebahas soal iblis yang disegel di perpustakaan bawah tanah. Mereka kayak nakut-nakutin Lloyd gitu coy, biar ntar malam anak ini mau diajak bobok bareng. Akhirnya malah rebutan para betina ini. Perpustakaan bawah tanah. Akhirnya di malam hari pakai sihir ngilang, Lloyd nyusup ke perpustakaan bawah tanah. Terus dia sempat ngedenger para penjaga bilang kalau perpustakaan ini tuh susah dijebol. Soalnya di sana ada sihir segel super kuat yang... Lah jebol anjing. Setelah masuk, anak ini jelas seneng banget lah karena banyak buku dan ilmu sihir tersembunyi di perpustakaan ini. Cuma tiba-tiba muncul nih iblis yang diomongin para pelayan tadi. Dia namanya Grimoire dan dia disegel di sebuah buku. Ngeliat Lloyd berhasil buka segel perpustakaan, iblis ini nantangin, coba buka segel buku ini, bisa nggak? Kalau berhasil, Lloyd bakal dikasih emas. Cuma Lloyd mah tahu kalau emas ini tipuan sihir doang. Kok pinter dia bejir? Ngeliat anak ini susah ditipu, si iblis nyoba trik lain nih, siapa tahu berhasil. Ya udah, gua ajarin ulti Franco, mau nggak? Ulti Franco, mau dong bang? Oke. Wah udah langsung kepincut lah anak ini kalau masalah sihir, apalagi sihir kuno kayak gini. Akhirnya dilepas tuh segelnya Grimoire. Jadi gimana bang? Ulti Franco ya? Mamam tuh ulti Franco. Rasain tuh.
Sekali lagi dong bang. Jelas kaget lah Grimoire ngelihat sihirnya kagak nembus. Ditambah anak ini juga kelihatan menikmati pertunjukan sihirnya. Coba dikit kali ya. Wow, bisa bikin lecet. Grimoire makin naik darah ngelihat anak ini nggak mempan sama sihirnya. Akhirnya dia ngeluarin kepala lainnya terus ngerapal mantra ganda. Karena dengan begini otomatis sihirnya jadi lebih kuat. Tapi pada akhirnya, wah keren. Goblok gak mempan anjir. Kabur wanjrit. Ternyata Lloyd udah masang pelindung buat jaga-jaga coy. Karena dia tahu kalau iblis ini dilepas bisa hancur kemana-mana. Terus karena udah bosan dan Lloyd juga udah berhasil menguasain sihirnya Grimoire, gantian Lloyd nih yang nunjukin kekuatan sihirnya. Kok nggak pasang pelindung bang? Bapak kau sihir pelindung. Abis itu pakai sihirnya Lloyd ngeberesin perpustakaan yang hancur ini. Dan Grimoire sekarang nganggep Lloyd sebagai tuannya karena baru pertama kali dia nemuin penyihir sehebat ini. Selain itu kita juga dapat info kalau iblis di dunia ini tuh nggak bisa mati karena sihir. Oh, tes damage lagi kali ya? Wah, ampun bos. Terus karena Lloyd nggak bisa jalan-jalan sambil bawa kambing iblis ini, Grimoire disuruh berubah bentuk dan jadi imut banget anjrit. Nah, kalau kayak gini si kambing bisa diumpetin di dalam bajunya nih. Akan ku buat kesurupan kamu. Nyot, kodam apa ini bejir? Ya niat awal Grimoire yang mau bikin Lloyd kesurupan gak jadi. Malah dia sendiri yang ketar-ketir ngelihat daya sihir Lloyd yang gedenya ngelebihin duit korupsi para pejabat. Oh ya, BTW kambing ini mulai sekarang kita panggil Grim aja ya. Lanjut ke besok hari, kita dikenalin nih sama kakaknya Lloyd yang bernama Albert. Dia ini pangeran kedua dan nyamperin Lloyd yang lagi baca buku sihir. Albert ternyata ngajak Lloyd buat latihan sihir coy. Dan Albert itu salah satu calon yang bakal jadi pewaris raja. Albert juga sering ngajak Lloyd buat latihan sihir kayak gini. Cuma kalau giliran Lloyd latihan, Lloyd pasti nahan diri. Soalnya nggak asik kan kalau kemampuan aslinya ketahuan orang-orang. Jadi dia ini belokin sihir apinya biar meleset. Malah lebih susah Terus setelah Lloyd selesai latihan, Albert ini mau cabut dulu buat ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Yippee, mari spam ulti. Terus Lloyd ini pengen nyoba mantra ganda kayak Grim. Cuma susah dong, soalnya butuh 2 mulut di satu tubuh buat ngerapal mantra ganda. Nyot, woi seenak jidat lu nyedot orang. Ternyata Lloyd masukin Grim ke tubuhnya biar dia punya 2 mulut. Terus dia mau coba tuh teknik sihir barunya ini sama Grim. Ayo. Anjir pusing gua. Weh, kenapa cok? Gua yang harusnya bilang gitu anjir. Grim langsung puyeng coy sama mantra yang diucapin Lloyd. Karena Lloyd itu pakai teknik gulungan mantra. Dimana teknik ini bisa bikin Lloyd ngerapal ratusan mantra sihir dalam satu waktu. Si anjing, gua aja cuma bisa 2. Wush, diem lu. Cek. Oke, mari kita coba. Gak cuma tubuhnya, sekarang mulut Grim diambil alih sama Lloyd. Nah, kalau kayak gini Lloyd bisa bebas bereksperimen nih sama teknik sihir barunya. Wait, kok skillnya mirip sama Mamang Ubanan ini ya? Oke, mumpung di sini ada Mamang Gojo, kalian tahu nggak? Salah satu anime kesukaan gua ini lagi collab sama game Honor of Kings. Udah mah game favorit gua, collab sama anime favorit pula. Nah, jadi event ini bakal berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 September dan beberapa hero di Honor of Kings ini bakal ada skin yang collab sama JJK coy. Pertama ada Biron yang jadi Yuji Itadori, Kongming yang jadi Gojo, Shimayi yang jadi Megumi, dan yang terakhir Lady San jadi Nobara. Kalau menurut gua Gojo paling mantep ya. Apalagi buat ciwi-ciwi penggemar Mamang ganteng satu ini pasti langsung Mas Gojo nikahin aku. Auto ngehalu kalian ya. Gokilnya lagi yang collab tuh nggak cuma skinnya coy, mapnya juga ikutan. Gila. Dan gua ini heran deh, kenapa HOK kalau bikin skin collab apalagi sama anime pasti totalitas gitu. Kayak beneran jadi anime anjir. Kalian lihat aja bro. Nih gua kasih lihat punya Gojo aja ya, karena karakter favorit gua. Mulai dari tampilan sampai skillnya beneran persis kayak animenya bejir. Bahkan auto attacknya juga nggak kaleng-kaleng emang skin ini. Sebenarnya sih ini bukan event baru ya. Event ini tuh buat kalian-kalian yang waktu itu belum sempat dapat skin ini, terutama pecinta anime. Jadi kalian punya kesempatan lagi nih buat dapetin skin collab HOK sama JJK ini. Dan kalian tahu event ini ngasih kalian draw pertama gratis.
gratis. Yah, draw pertama aja nih bang. Ya masa gratis semua, tuman. Tapi kalau kalian mau yang gratis juga ada sih. Kalian bisa dapetin skin Glowis dan Katy coy. Tapi event ini nggak selama skin JJK yang utama ya. Cuma dari tanggal 1 sampai 17 September doang. Walaupun bukan karakter utama di JJK, tapi menurut gua justru ini malah jadi skin yang unik. Karena kapan lagi NPC di anime dijadiin skin collab. Dan ini beneran gratis. Kalian tinggal nyelesain misi-misinya aja. Dan misinya juga gampang banget. Tinggal login sama main game doang. Tuh, kurang apa coba? Jadi nggak usah lama-lama coy. Kalian langsung download aja lewat link yang gua taruh di deskripsi sama pin komen. Mari kita mabar dan rasain domain expansion bareng-bareng di event collab HOK X JJK ini. Dah yuk, kita balik ke cerita lagi. 1, 2, 3. 変列火球猛烈水球これが二重変装 Pindah ke Albert yang lagi ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Para pengawal bilang, walaupun Lloyd punya bakat sihir, cuma ya biasa aja nggak sih? Orang waktu latihan tadi Lloyd nembak miss semua. Cuma Albert udah tahu, Lloyd emang sengaja melesetin tembakannya. Dan justru ini lebih susah daripada nembak tepat sasaran. Terus, salah satu pengawal ini ngerasa ada yang aneh. Kok tiba-tiba udah malam ya? Bakikuk, langitnya bolong coy, gara-gara sihir yang ditembak Lloyd. Untungnya sih Lloyd bisa balikin ya. Cuma gak masuk akal anjing powernya nih anak. Besoknya kejadian ini masuk koran coy. Orang-orang ngiranya sih ini fenomena alam. Terus Lloyd malah salfok sama berita para petualang yang berhasil naklukin dungeon. Lloyd jadi kepengen nih, soalnya di dalam dungeon pasti ada banyak alat sihir yang menarik. Jangan ribet ntar kalau lu ngilang. Tenang, aku punya biji. Tahu-tahu Lloyd ngeluarin Kage Bunshin dari biji tadi coy. Dan bener-bener mirip sama Lloyd. Kalau kayak gini mah bisa kabur tanpa ketahuan lah ya. Cuma yang jadi masalah tuh Silva. Soalnya cewek ini tuh merhatiin Lloyd banget. Bahkan waktu itu Silva pernah bilang, "Dek Lloyd tambah tinggi setengah senti ya." Nah itu, seteliti itu coy. Jadi Silva itu nggak bisa ditipu pakai klon gini doang. Tapi karena sekarang ada Grim, Lloyd jadi punya ide. Dia misahin roh sama tubuh Grim. Rohnya masuk klon, tubuhnya masuk ke Lloyd. Nah kalau kayak gini Lloyd bisa keluar dengan aman coy. Karena dia bisa mantau klonnya lewat tubuh dan roh Grim yang saling terhubung. Cuma masalah muncul nih. Dungeonnya di mana ya? Lah si goblok kagak mikir dulu. Terus nggak jauh dari sana Lloyd ngeliat ada cewek yang dikejar para orc. Cuma kayaknya dia ini bukan cewek biasa deh. Soalnya ngelihat pertempuran tadi, Lloyd makin tertarik nih. Dan dia tahu cewek ini pakai teknik pernapasan. Terus cewek ini sadar kalau ada yang ngintip. Lloyd sih tadinya mau turun nemuin cewek ini. Cuma Grim bilang kalau tampilannya kayak gini, Lloyd bisa ketahuan kalau dia ini Pangeran Salum. Dan setelah cewek ini nyamperin duluan, "Hai ladies." Ganteng banget jir. Ternyata Lloyd ngubah tampilannya coy. Dia gabungin penampilannya sama Albert biar nggak ketahuan. Dan di sini Lloyd ngenalin diri dengan nama Robert. Oh iya, kenalin, cewek ini namanya Tao, seorang petualang kelas B. Dan bisa dibilang Tao ini cewek jomblo yang nggak laku-laku. Makanya ngelihat cowok ganteng gini dia langsung beringas. Bahkan dia langsung gercep nganter Robert alias Lloyd ini waktu Lloyd bilang dia pengen cari dungeon. Selain itu dia juga ngelindungi Lloyd dari monster coy. Gimana? Keren kan? Wah, banyak batu sihir. Cuek becir. Terus di perjalanan ini Lloyd sempat tanya-tanya soal teknik bela dirinya Tao. Jadi Tao ini pakai kijutsu. Dasar teknik ini tuh pakai pernapasan coy. Kata Tao, teknik ini tuh butuh latihan yang lama. Jadi daripada naklukin teknik yang susah ini, mending naklukin hatiku aja. Lah tiba-tiba semedi. Ternyata Lloyd mulai mempelajari teknik kijutsu coy. Padahal dia cuma ngeliat dan dijelasin dikit soal teknik ini. Walaupun Tao sempat bilang paru-parunya bisa jeblok, cuma Lloyd tetap ngotot. Akhirnya Tao bakal ngejelasin lebih lanjut nih soal teknik kijutsu ini. Pindah bentar ke klon yang berisi rohnya Grim. Di sini Grim heran, padahal hidup Lloyd enak gini, tapi itu anak malah milih berpetualang. Cuma kata siapa hidupnya enak? Belum tahu aja kalau dia ketemu sama Silva. Balik ke Lloyd, singkat cerita di sini Tao berhasil ngalahin bos dungeon dan bakal ngebuka peti sebagai hadiahnya. Cuma setelah peti ini dibuka,
Tiba-tiba muncul monster Lich yang ternyata dia tuh bos utama dari dungeon ini. Terus tahu-tahu Lloyd disepak keluar sama Tao karena monster Lich ini tuh monster kelas A ke atas. Jadi dia ngorbanin diri buat ngulur waktu biar Lloyd bisa kabur. Sekarang ke Lloyd yang dilempar keluar. Wih! Kayak ada suara ya. Wih! Ada apaan dah? Kok ada meteor anjing? Lloyd bingung nih kenapa dia disepak keluar. Terus waktu dia mau tanya pendapat Grim, iblis ini kayak kelihatan lemes gitu dan minta tolong coy. Bang pulang bang, tolong. Entah apa yang terjadi sama Grim, tapi kita fokus dulu sama Tao yang babak belur ngelawan Lich. Terus Tao kaget karena monster ini bisa ngomong coy. Lich ini nggak tertarik sama Tao, dia lebih tertarik sama Lloyd yang tadi bisa ngindarin serangannya. Monster ini nganggep kalau teknik Kijutsu Tao ini lemah dan gak menarik. Wah, naik darah cewek ini. Beraninya dia ngejek seni bela dirinya. Beraninya lu ngejek. Gua latihan dari SD sampai nggak pernah pacaran anjir. Tapi walaupun udah ngeluarin jurus terkuatnya, monster ini nggak luka sama sekali coy. Tao juga pasrah, ditambah dia lemes setelah ngeluarin teknik barusan. Jadi ya udah deh, Tao bakal nerima takdirnya dibunuh sama monster ini. Gantian main sama gua yuk om. Wede, Lloyd datang tepat waktu buat nyelamatin Tao. Dan sekarang giliran Lloyd nih yang berhadapan sama Lich. Di sini Lloyd tuh kayak bereksperimen gitu coy. Lagian serangan Lich ini kagak bisa nembus sihir penghalangnya. Jadi dia bisa sambil mikir kalau Kijutsu dikolab sama sihir bisa nggak ya? Akhirnya setelah nerapin ilmu yang diajarin sama Tao, Lloyd tarung sambil belajar Kijutsu. Walaupun masih belajar, tapi Lloyd ini anaknya jenius banget coy. Gak perlu waktu lama, dia akhirnya paham sama teknik Kijutsu. Dan dia berhasil buat nyatuin teknik Kijutsu sama sihirnya. Setelah Lich dikalahin, harta dari peti ini muncul deh. Cuma ya peso buluk doang bejir. Terus tiba-tiba peti ini mulai kesedot dan dungeonnya mulai roboh coy. Lloyd paham nih, jangan-jangan peti ini tuh inti dungeon. Karena penasaran, dia juga pengen ngambil peti ini buat dibawa pulang. Iya ya, tapi cepetan cok, ketiban batu kita. Setelah dungeon ketutup, di sini Tao tanya, Lloyd kan penyihir, tapi kenapa dia tadi lebih milih tarung pakai Kijutsu? Ya seru aja sih. Oke mantap. Abis itu Lloyd langsung cabut karena ada urusan penting. Akhirnya aku bertemu pria tampan. Minimal kasih nomor WA woy. Pindah ke Lloyd yang udah sampai di kerajaan dan ngelihat Grim babak belur. Jadi waktu Grim minta tolong tuh karena dia dihajar habis-habisan sama Silva. Soalnya Silva ngira Lloyd ini jadi lembek, padahal yang dia lawan itu Grim. Tapi ya udahlah ya, mending lanjut aja ke peso buluk yang didapat sama Lloyd. Walaupun buluk, ternyata peso ini tuh ada sihir pemberiannya coy. Ya semacam sihir penguatan gitulah. Biar senjata yang dipakai itu bisa ngeluarin sihir atau jadi lebih kuat. Terus Lloyd mau menganalisa nih karena dia mau belajar sihir pemberian. Koclak. Setelah diteliti, ternyata ada 3 bahan utama buat bikin sihir pemberian ini. Ada minyak, perak, dan bubuk sihir. Kalau bubuk sihir mah udah ada dari batu yang Lloyd dapat di dungeon. Tinggal cari perak, minyak, sama senjata yang bakal dikasih sihir pemberian. Papa, titipan aku mana? Nih, receh aja nih, nggak mau 100 ribuan. Nggak pah, ini aja. Duh, anak aku gemar menabung ya. Nobang nabung, dibakar no sama anak lu. Abis itu Lloyd ini latihan sama Silva. Kalau menang dia bakal dikasih minyak. Tapi ya tetap aja Lloyd kalah ngelawan betina beringas ini. Cuma Lloyd tetap dikasih minyak kok. Gegara Silva sempat khawatir. Kemarin Lloyd lembek banget waktu latihan. Dan Silva masih belum sadar kalau yang dia lawan itu Grim. Ya udah, makasih ya Tante Silva. Masak yang enak ya Dek Lloyd. Masak, minum tuh ramuan beracun. Abis itu Lloyd nyamperin Albert. Dia minta pedang sama kakaknya. Soalnya Albert ini kan punya banyak pengawal. Ayo, kasih pedang apa potong gaji? Siap komandan. Padahal baru beli kemarin jir. Dan akhirnya Lloyd mulai deh eksperimennya buat ngasih sihir pemberian ke pedang-pedang ini. Duar. Ya walaupun ada yang gagal, tapi dari 120 pedang ada 50 pedang yang berhasil nih. Jadi nggak
nggak zong amat lah ya. Albert juga kagum sama Lloyd. Soalnya walaupun udah ahli, sihir pemberian gini tuh tingkat keberhasilannya cuma 10%. Para pengawal tadinya juga ragu, masa sih anak sekecil ini bisa ngasih sihir pemberian? Dan waktu pedangnya dimasukin ke sarung, malah sarung pedangnya yang kebelah coy. Terus Lloyd ini pengen lihat pedang ini dipakai langsung di medan tempur. Dan kakaknya langsung ngajak Lloyd buat berburu iblis. Wah, apakah ada Muzan? Akhirnya Lloyd berangkat deh bareng sama Silva, Albert, dan para pengawalnya ke hutan yang penuh iblis. Di perjalanan ini Lloyd kelihatan seneng banget coy, karena pertama kali dia ikut berpetualang berburu iblis. Dan gak pakai lama mereka langsung ketemu musuh. Lloyd sendiri aslinya udah sadar sih, karena dia pakai teknik kijutsu yang bisa ngecek keberadaan musuh di sekitar. Cuma pura-pura nggak tahu aja lah ya. Terus para pengawal di sini kaget coy, karena pedang mereka ini jadi tajam banget. Bahkan tameng musuh yang terbuat dari baja sama sekali nggak ada masalah buat ditebas. Adek gua pinter banget. Iya, Dek Lloyd pinter banget. Itu pedang lu pedang biasa anjir. Di saat orang-orang muji sihir pemberian Lloyd, tiba-tiba tahu si pemburu cogan, maksudnya monster, sudah datang. Entah punya firasat apa, tahu tiba-tiba datang ke sini coy. Terus tahu ngerasa, kok Lloyd ini mirip banget ya sama Robert. Oi, berani banget lu megang Dek Lloyd. Wait, jangan ribut dulu guys. Mending kita fokus ke misinya Albert, yaitu berburu iblis. Singkat cerita, di malam hari mereka istirahat di pinggir danau dan tahu kesemsem sama kegantengannya Albert. Ye, semua cowok bae lu sikat anjrit. Abis itu kita pindah ke Lloyd yang masuk ke tendanya dan woi, editor sensor. Silva tahu-tahu ada di tenda Lloyd karena mau bobok bareng. Soalnya di hutan ini tuh banyak monster dan iblis. Tadinya sih Lloyd kagak mau ya, tapi kalau mau kemana Dek Lloyd? Apa sih ini ribut-ribut? Woi, dia masih bocil jir. Ngapain dia ngintip-ngintip? Gua nggak ngintip anjir. Kabur aja lah. Terus waktu lagi ngobrol sama Albert, Lloyd dibilangin buat hati-hati sama Silva. Walaupun setia, dia itu serem pokoknya. Gini nih contohnya. Semangat Mbak Semok. Hah? Semok? Oh, lihat apa lu pada? Nah, begitu. Sekarang lanjut aja ke Albert yang setelah ngelihat kemampuan Tao, dia pengen ngajak cewek ini buat jadi pengawas di perjalanannya nanti. Tapi kayaknya posisi pengawas ini udah nggak perlu deh, soalnya tiba-tiba muncul monster serigala dan nyerang pasukan di tenda ini. Cuma waktu pada tarung, Grim ini agak curiga sama sebuah kuil di atas bukit. Karena kuil ini ternyata kuil yang nyegel kekuatan iblis. Tapi ini dibahas ntar aja, mending ke Albert nih yang mau ngelawan monster serigala pakai pedang baru yang dikasih sihir pemberian sama Lloyd. Tapi setelah dikalahin, monster ini bisa bangkit lagi coy. Dan muncul monster lain di belakangnya. Terus tahu-tahu mecungul seonggok iblis dari dalam tubuh monster ini yang bernama Pazuzu. Dan pertarungannya sekarang jadi makin susah coy, karena monster-monster ini bisa nyembuhin luka dengan cepat. Jadi satu-satunya cara ya harus ngalahin Pazuzu. Karena dari obrolan Lloyd sama Grim, ternyata Pazuzu ini berhasil ngelepas segel dari kuil. Dan dia pakai kekuatan sihirnya buat ngendaliin pikiran para monster. Selain itu, kekuatannya juga ngalir di tubuh para monster yang bikin mereka bisa nyembuhin luka. Ajarin aku sihirnya dong. Hah? Grim bilang, mepet banget tahu waktunya. Lihat noh, semua orang lagi mati-matian ngelawan iblis. Terus di pertarungan ini, Pazuzu ngejek para pasukan coy. Terutama Silva yang cuma bisa diem doang ngelindungin bocil nggak guna. Wah, main-main si Tonggos. Silva jelas nggak bisa diem dong kalau majikannya diejek. Dek Lloyd, saya boleh bayuan? Suka-suka lu dah. Nah, setelah Silva masuk ke medan tempur, hal ini bikin pasukan makin gampang ngelawan para monster coy. Karena waktu Pazuzu fokus ngeregen tubuhnya, monster lain itu jadi lebih lemah. Sekarang kita pindah ke Lloyd dan Grim. Jadi caranya begini, terus begitu, terus diitukan. Grim di sini ngejelasin sihirnya Pazuzu itu bikin sesuatu yang disukai sama para monster. Jadi monster juga langsung terpikat dan nurut setelah kena sihirnya Pazuzu. Dah jadi. Cepet banget anjrit. Wangi. Bang, pinjem pedangnya dong. Pedangnya Dek Lloyd.
Anjir, pelayan macam apa ini, cok? Cuma setelah berhasil dikalahin dan dibikin keluar, Pazuzu masih belum nyerah, coy. Dia tahu-tahu ngeluarin racun, terus bikin orang pada semaput dan ngebales serangannya Silva. Wow, boleh uga nih. Fokus. Ngelihat Silva mulai melemah karena racun, Pazuzu bakal ngehabisi Silva nih. Tapi gimana bro? Aman? Aman. Aman pala bapak kau. Abis itu Silva ambruk coy, gara-gara kena racun dan serangannya Pazuzu. Jadi mau nggak mau tahu harus buy one sama iblis ini. Tapi sayang, monster lain berhasil nyembuhin diri dan ikutan nyerang Tao. Tadinya Pazuzu juga mau ngehasut Tao jadi bawahan pakai sihirnya. Cuma kok begini ya? Ya udahlah, akhirnya Tao dimakan karena jadi aneh setelah kena sihirnya. Terus Pazuzu gantian pengen bikin Silva jadi bawahannya nih. Oh gitu cara sihirmu? Wah iya dong, gua bunuh mak mereka. Woi, kok lu masih hidup anjir? Selain kaget ngelihat Lloyd masih hidup di tengah-tengah racunnya, Pazuzu juga kaget ngelihat Grim. Padahal dia ini iblis, tapi kenapa kerjasama bareng manusia? Belum lagi bentukan dia kayak kambing bogel begini. Tadinya sih Grim sebagai sesama iblis mau ngasih saran ke Pazuzu, cuma ngelihat kelakuan Pazuzu kayak Mujan, jadi ya lu lihat aja sendiri deh. Setelah Pazuzu nyuruh para monster buat nyerang, Lloyd akhirnya bakal ngeluarin sihir barunya nih. Mari kita coba. Gara-gara ini, semua monster malah jadi jinak dan nurut sama Lloyd, coy. Soalnya Lloyd ngasih lihat sosok ibu, dimana orang tua monster ini tuh pada dibunuh sama Pazuzu. Hei kamu, ayo muntahin temen gua dulu. Anime ini bikin salfok terus, cok. Setelah para monster sadar, sekarang mereka balik nyerang Pazuzu, coy. Cuma ya, karena Pazuzu ini iblis, kekuatan para monster masih belum cukup buat ngalahin Pazuzu. Akhirnya Lloyd sendiri deh yang harus turun tangan ngelawan iblis ini. Cuma Pazuzu pede banget, coy. Karena di dunia ini tuh nggak pernah ada iblis yang mati karena sihir. Oh gitu, kamu nggak bisa mati ya? Wah seneng banget lah anak ini, karena kebetulan Lloyd pengen nyoba semua sihir yang dia punya. Jadi dia ada bahan percobaan nih, mumpung ada iblis di depannya. Pazuzu langsung ketar-ketir coy, ngelihat daya sihir anak ini yang gede banget. Dan di sini Lloyd tuh nggak langsung nyerang, dia pengen ngadangin Pazuzu dulu, biar iblis ini ketangkep, terus disepam ulti di dalam kandang. Karena ya kalau sihirnya dilepas, kayak yang kalian lihat di awal tadi, langit bisa bolong dan bumi mungkin bakalan hancur. Gak pakai lama, akhirnya Pazuzu ketangkep nih, dan Pazuzu nggak boleh protes. Dia kan bikin para monster jadi kelinci percobaan, jadi giliran Pazuzu nih yang jadi bahan percobaannya Lloyd. Oi, masih hidup nggak? Pakai ditanya, matilah dia. Lloyd ngeluarin 240 sihir dalam 1 menit, dan siksaan tadi baru jalan 5 menit. Berarti ada... ya kalian hitung sendirilah. Dan dari sini, info soal iblis yang nggak bisa mati karena sihir langsung terpatahkan. Cuma Lloyd nggak bisa lama-lama, karena orang-orang mulai sadar. Bisa gawat nih kalau ketahuan. Abis itu, jiwa Pazuzu yang ambiar disedot sama Grim, dan Lloyd bilang Pazuzu dikalahin sama petualang bernama Robert. Abis itu Albert sama Lloyd pulang dan disambut sama rakyatnya karena berhasil ngalahin iblis. Sebenarnya Tao juga mau diajak sih, tapi... itu ada Robert. Hah? Mana? Robert! Ya begitulah, padahal Raja pengen ngasih penghargaan ke Robert dan Tao. Terus Albert ngasih satu saran nih ke bapaknya, gimana kalau Lloyd juga dikasih hak tahta raja. Walaupun saingan Albert jadi raja bertambah, tapi asal rajanya nanti jenius kayak Lloyd sih nggak apa-apa. Ah males ah. Ya Lloyd kagak mau, mending dia main-main aja sama peliharaan barunya yaitu Shiro, monster serigala yang ngintilin mulu waktu Lloyd pulang ke kerajaan. Tapi Lloyd ini bingung, dia pengen ngajarin beberapa hal ke Shiro, cuma dia kan kagak bisa bahasa binatang ya. Terus Silva nyaranin ke pawang binatang aja, siapa tahu ada yang bisa ngajarin Shiro. Dari atas, Albert dan bapaknya yang ngelihat hal ini bilang, kayaknya yang cocok jadi Raja Salum ini Lloyd deh, karena anaknya rendah hati dan jenius.
Sekarang lanjut ke tujuan Lloyd buat ngelatih Shiro nih. Mereka di sini bingung gimana ya biar bisa ngajarin dan komunikasi sama Shiro. Terus tiba-tiba Lloyd sama Silva kepikiran sama satu orang yaitu Alice. Dan setelah itu mereka OTW ke tempat Alice. Setelah sampai, bener aja di tempat ini banyak banget hewannya coy. Ada buaya, kelinci, kucing, mujan, ada semua di sini. Dan nggak pakai lama orang yang dicari datang nih. Dek Lloyd. Woi, tiba-tiba disosor anjir. Jadi Alice ini tuh kakaknya Lloyd, putri ke-6 kerajaan Salum. Dan cewek ini emang terkenal sebagai pecinta binatang. Makanya Lloyd datang ke sini buat diajarin gimana caranya komunikasi sama binatang. Gampang nggak sih? Tinggal ngobrol aja sama DP. Alice bahkan punya peliharaan namanya Riru. Dan ini tuh spesies paling tinggi dari monster serigala. Lloyd jelas makin tertarik dong sama bakat kakaknya ini. Dan akhirnya Lloyd bakal dikasih tahu trik rahasia buat komunikasi sama hewan adalah cinta. Kata Alice, selama Lloyd komunikasi sama hewan dengan penuh cinta, mereka pasti bakal nurut. Dan Lloyd paham, mungkin maksudnya tuh dia harus ngehubungin pikirannya sama hewan. Dan setelah dicoba, Lloyd langsung bisa komunikasi sama Shiro coy. Anjir, nih bocah pinter banget ya. Tapi emang bener kata Alice, biar terhubung sama pikiran hewan tuh harus dengan cinta. Karena hewan juga nggak bakal nurut kalau yang merintah nggak pakai perasaan. Setelah berhasil komunikasi sama Shiro, di perjalanan balik, Lloyd disamperin sama Albert nih. Dan tiba-tiba kakak Lloyd yang lain muncul. Orang ini namanya Dian, pangeran keempat kerajaan Salum. Setelah sampai di tempat Dian, kakaknya ini nggak percaya setelah dapat info kalau Lloyd berhasil ngasih sihir pemberian ke pedangnya Albert. BTW Dian ini seorang pandai besi coy. Dari umur 10 tahun dia belajar bikin senjata dan dia baru aja balik ke kerajaan ini. Terus Dian pengen lihat langsung nih karena dia nggak percaya anak sekecil ini masa bisa ngasih sihir pemberian sih. Apalagi teknik ini tuh teknik tingkat tinggi. Tada, udah jadi. What the hell? Apa-apaan ini cowok? Keren banget adek gue. Dian langsung sumringah coy. Karena dengan begini impiannya bikin pedang terkuat bakal tercapai. Abis itu Dian ngajak Lloyd kerja sama nih buat bikin pedangnya. Tapi setelah mereka mulai bekerja, berkali-kali sihir pemberian Lloyd ini nggak bisa masuk ke baja yang ditempa sama Dian. Dan setelah dikasih tahu sama Grim, ternyata cairan buat sihir pemberian ini tuh kualitasnya bosok. Jadi mau nggak mau Lloyd harus cari bahannya lagi nih. Tapi yang jadi masalah, bubuk sihir kan adanya cuma di dalam dungeon tuh. Akhirnya Silva nawarin, gimana kalau Lloyd ini daftar jadi petualang aja biar bisa masuk ke dungeon. Abis itu Lloyd mulai daftar deh ditemenin sama Silva. Dan kayak biasa ada bola ajaib buat ngecek kekuatan petualang. Terus biar nggak ketahuan, Lloyd ini neken sihirnya sekecil mungkin sampai woi udah jadi transparan anjir. Dan setelah keluar nilainya, Lloyd ini dapat nilai E. Awo dapat E. Walaupun nilainya E, cuma mbak-mbak resepsionis bilang sihir Lloyd ini mentok banget. Bahkan bisa nyaingin petualang legendaris yaitu Putri Pedang Perak. Nah, petualang legendaris ini tuh terkenal banget karena saking kuatnya. Cuma tiba-tiba dia pensiun dan ngilang gitu aja. Terus petualang yang tadi ngetawain Lloyd godain Silva nih. Udah sama mereka aja daripada ngikut si bocil tingkat E ini. Mampus hilang sebelah kumis lu. Dan ternyata mbak resepsionis bilang kalau Silva ini adalah petualang legendaris yang dibahas tadi. What? Cuma ada satu masalah nih, kalau mau masuk dungeon paling nggak itu ada petualang kelas B. Dan sayangnya Silva nggak memenuhi syarat karena udah pensiun. Hahaha, tenang aja, pahlawan sudah datang. Pulang aja yuk. Jangan woi. Ya kebetulan karena tahu datang mereka jadi memenuhi syarat buat masuk dungeon. Soalnya tahu ini kan petualang kelas B. Terus waktu mau cari misi, Lloyd sempat ngeliat poster buronan. Dan kata Silva, mereka ini tuh guild penjagal. Abis itu Lloyd dan kawan-kawan mulai masuk ke dungeon nih buat cari bahan sihir pemberian. Karena isinya orang GG semua, nggak pakai lama mereka akhirnya pulang. Terus lanjut bikin pedang bareng sama Dian. Setelah pedangnya berhasil dibuat dan dicoba, OP banget bejir. Setelah nyoba pedang baru ini, Lloyd penasaran nih, kok Mas Albert sama Mas Dian buru-buru produksi senjata ya? Ada apa nih? Dan di malam harinya, Lloyd ngerasa ada penyusup di kerajaan ini. Ada siapa nih? Kagetlah penyusup ini, tahu-tahu disamperin Lloyd. Mau kabur juga ketabrak penghalang. Terus tiba-tiba penyusup ini buka jubahnya dan tubuhnya ngeluarin racun yang bahkan Lloyd sendiri nggak bisa nyembuhin coy. Penyusup ini bilang nggak ada satu orang pun yang bisa nyembuhin racunnya. Karena dari lahir dia ini dikutuk dan tubuhnya selalu ngeluarin racun. Cuma buat Lloyd mah hal ini bikin dia makin penasaran sama sihir racunnya. Apalagi racun penyusup ini bisa ngelemahin dan ngancurin penghalangnya Lloyd. Wah,
Keren. Keren pala bapakmu. Ternyata Grim kebangun dan nyamperin Lloyd. Dia sempat khawatir sih sama Lloyd yang kena racun. Cuma tenang aja, Lloyd ternyata bisa netralin racunnya. Terus Grim tanya, kalau gitu kenapa tadi si penyusup nggak dikejar? Lloyd bilang dia sengaja karena dia masang sihir di tubuh penyusup tadi biar Lloyd tahu lokasi markasnya. Soalnya Lloyd tahu kalau penyusup tadi namanya Ren, salah satu anggota guild penjagal yang sempat dia obrolin sama Silva. Wuhuu, pasti seru. Mari kita kejar. Sekarang pindah ke markas guild penjagal. Ren ngasih laporan nih. Dia dapat info kalau kerajaan Salum lagi produksi senjata buat persiapan perang. Dan gak lama kemudian Lloyd yang lagi nyusup ketahuan nih. Dan mereka tahu Lloyd ini pangeran ketujuh. Cuma ya nyantai banget nih bocah anjir. Hilangin penghalang Woi, kenapa dihilangin bejir? Lloyd sengaja ngilangin penghalang karena dia pengen ngerasain langsung sensasi diserang sama guild penjagal yang punya kemampuan spesial. Pertama ada Babylon nih, mas-mas dengan kemampuan tubuh yang lentur banget. Turu deh. Barusan itu skillnya Crow yang bikin ucapannya jadi kenyataan. Terus ada Galilea, om-om berotot yang punya kemampuan ngeluarin jaring laba-laba. Yang terakhir Thalia, mbak-mbak cakep tapi skillnya lumayan ngeri, yaitu berbagi luka ke semua orang di jarak pandangnya. Setelah perkenalan yang agak lain ini, sekarang gantian Lloyd nih. Dengan muka penuh gembira, sekarang gantian Lloyd yang bakal nyerang pakai teknik pedang punya Silva. Terus Galilea kaget karena dia punya trauma ngelawan Silva. Nah, di pertarungan ini, Lloyd ngerasa ada yang aneh. Anggota guild penjagal ini kayak kesusahan ngatur kekuatan gitu. Contohnya Galilea, sekali jaringnya nempel, nggak bakal bisa lepas dan... sensor! Terus Lloyd mulai nyerang Thalia nih, karena dia pengen ngerasain lagi teknik berbagi lukanya. Wah, mantap! Nah, sekarang yang terakhir tinggal Ren nih. Ayo main sini. Cuma tahu-tahu Galilea nahan. Dia bilang kalau Ren tuh nggak bisa ngendaliin kutukannya. Kalau dilepas, bisa-bisa semua orang di sini mati kena racun. Dan gara-gara hal ini juga, guild penjagal itu dapat julukan manusia terkutuk dan hidup di dunia bawah. Terus tiba-tiba... Ren yang ngamuk sempat dihentiin sama Galilea karena ternyata Lloyd itu bikin segel di tubuh Galilea yang bikin Galilea sekarang bisa ngontrol kekuatannya. Ayo sini kalian juga. Bocah ajaib jir. Setelah anggota lain dikasih segel, mereka nggak perlu khawatir lagi soal kekuatan mereka yang nggak bisa diatur. Crow bisa ngomong bebas, Babylon badannya nggak melar-melar sendiri, Ren bisa bebas pakai baju yang dia suka, dan Thalia bisa milih orang yang mau dia lukai. Cubit nih. Gara-gara ini guild penjagal malah jadi akrab sama Lloyd karena mereka udah dibantu buat ngatur kekuatan mereka. Terus Galilea ini mau cerita soal awal terbentuknya kelompok ini dan juga pemimpin mereka yang bernama Jet yang punya kekuatan teleportasi. Jadi Jet ini sama kayak mereka coy, dia nggak bisa ngatur kekuatan teleportasinya. Nah, guild penjagal ini tuh ngelakuin misi bawah tanah yang nggak bisa diterima sama petualang. Harapannya sih biar dunia tahu walaupun mereka orang terkutuk, mereka juga bisa bawa kedamaian buat dunia. Tenang guys, kita... Waduh. Selain itu, Galilea ngasih info kalau Jet itu dari klan Lordos. Nah, klan ini tuh lagi nyiapin peperangan. Terus di tengah obrolan, tahu-tahu ada surat yang keteleportasi ke tempat ini. Singkat cerita, kita pindah ke Albert yang kaget sekaligus emosi. Jadi, sebelumnya Silva tuh sempat nyusul Lloyd di markas guild penjagal, tapi anaknya udah ngilang. Silva malah nemuin surat dari Lloyd yang bilang kalau sekarang Lloyd lagi OTW ke Lordos sama guild penjagal. Albert udah mikir macem-macem tuh. Pertama, guild penjagal ini isinya buron. Kedua, Lloyd ke Lordos, yang mana Lordos ini tuh musuhnya kerajaan Salum. Ditambah lagi, Silva nemuin baju Lloyd yang sebelumnya kena cairan lengket dari Galilea. Adik gua dicabuli. Siapin pasukan. Gas. Bruh, udah mikir aneh-aneh aja ini mereka. Padahal aslinya mah Lloyd lagi. Bang, udah bang, kekencengan.
Mundur bentar waktu mereka kedatangan surat coy. Jadi surat ini tuh dari Jet. Jet bilang kalau dia udah berhasil jadi kepala klan Lordos dan mau ngajak anggota guild penjagal buat hidup bersama. Dia bahkan udah nyiapin pesta buat nyambut temen-temennya. Tapi sebelum itu Lloyd bilang bukannya Jet nggak bisa ngontrol teleportasinya ya, tapi surat ini kok bisa sampai tepat ke tempat ini. Nah, Galilea dan kawan-kawan curiga, apa jangan-jangan Jet bohong ya? Cuma Ren yang kadung ngefans sama Jet bilang pasti ada alasan lain kok kalau Jet nyembunyiin hal ini. Terus Lloyd mutusin buat ikut nih biar mereka tahu soal kebenarannya, dan kalau ada apa-apa Lloyd bisa ngebantu. Guild penjagal makin bersyukur dong, udah dibantu nyegel kutukan, ditambah Lloyd mau ikut ke Lordos. Nggak pakai lama mereka langsung OTW nih, dan mereka jelas pada mabok diterbangin sekencang itu sama Lloyd. Ngelihat orang-orang pada teler, Lloyd mutusin buat istirahat dulu, dan Ren di sini mau cari makanan di hutan. Kita juga diceritain coy kalau Ren itu dari kecil tumbuh di hutan. Karena waktu kecil Ren gak sengaja ngebunuh orang tuanya gegara kutukan racunnya, dan orang yang adopsi Ren adalah Jet. Guys, gue nemu bocil. Akhirnya kita flashback waktu pertama kali Jet nemuin Ren di tengah hutan. Walaupun rada ngeri sama racunnya, cuma guild penjagal tetap nerima anak ini karena Ren juga sama-sama terkutuk. Kutuk-kutuk lucunya. Ren jelas terharu dong, walaupun dia terkutuk dan dikucilkan masyarakat, tapi di sini dia diterima, bahkan dirawat dengan sangat baik. Makanya dia respect sama orang-orang di sini, terutama Jet. Gara-gara cerita ini, selain karena sihir teleportasi, Lloyd makin tertarik sama Jet karena sifat baik hatinya. Abis itu mereka mau makan dulu dari hasil masakannya Ren. Cuma bentuknya kok mematikan gini ya? Enak kok guys. Ya walaupun bentuknya kayak muka Muzan, tapi rasanya enak kok, dan orang-orang guild penjagal juga pengen Jet ikut nikmatin masakan ini. Abis itu kita flashback lagi nih, dimana Jet jujur ke temen-temennya kalau dia ini aslinya putra ketiga dari klan Lordos. Nah, klan ini tuh sering banget memanfaatkan orang buat tujuan jahat. Jet aslinya nggak suka sama klan ini, makanya dia ngumpulin temen-temen buat ngambil alih klan Lordos dan ngubah klan ini jadi lebih baik. Cuma Jet mikir lagi, kalau gini dia sama aja manfaatin temennya dong. Lagian kalau mereka ngebunuh orang, bisa-bisa harga buronan guild penjagal ini makin tinggi. Akhirnya walaupun berat hati, anggota guild penjagal menghargai Jet buat balik ke klan Lordos. Jet juga ngasih pesan kalau nanti dia nggak balik, mereka harus tetap bersama dan ngelanjutin kelompok ini. Tapi kalau Jet berhasil, dia pasti bakal jadi kepala klan, terus ngajak mereka semua hidup bareng dan bikin klan Lordos jadi tempat di mana orang terkutuk bisa hidup bebas. Setelah flashback ini, Lloyd turu karena kekenyangan. Terus Ren ini ngasih saran, gimana kalau kita ngintai klan Lordos dulu? Soalnya Ren khawatir bisa jadi surat yang mereka terima itu ditulis sama Jet yang disandra sama klan Lordos. Jadinya Lloyd sementara ditinggal dulu, dan Grim ikut guild penjagal buat ngecek klan Lordos. Setelah mereka ngecek, kayaknya sih aman-aman aja ya. Mereka juga ngeliat beberapa orang lagi pesta buat acara penyambutan. Terus waktu mereka mau balik nyamperin Lloyd, tahu-tahu mereka disamperin sama bapak pelontos ini yang sadar kalau mereka itu guild penjagal yang diundang sama Jet. Akhirnya ya udah deh, guild penjagal langsung dijamu sama orang-orang di sini. Dan gak lama kemudian mereka ketemu sama ketua guild penjagal yang selama ini mereka kagumi, yaitu Jet. Jelas terharu dong mereka, apalagi Ren nih yang dari awal ngefans banget sama Jet. Tapi tiba-tiba ada yang aneh nih. Tahu-tahu semua orang di sini jadi iblis coy, dan tingkah laku Jet berubah drastis. Anehnya lagi, dia ini lupa sama nama temen-temennya. Ngelihat hal ini, Grim gak terima coy. Dia nyerang Jet biar temen-temennya bisa kabur. Tapi sayang, bos, tolong bos. Kok tiba-tiba bonyok lu? Balik ke guild penjagal, ternyata semua orang klan Lordos tuh udah mati dan tubuhnya diambil alih sama iblis. Termasuk Jet yang sekarang tubuhnya diambil alih sama Guisarme, iblis pembawa malapetaka. Guisarme cerita dia butuh beberapa bulan buat ngambil alih tubuh dan jiwa Jet. Dan dalam proses itu, dia ngeliat ingatan Jet tentang temen-temennya. Seolah-olah Jet gak mau iblis ini ngancurin temen-temennya di guild penjagal. Temen-temennya jelas pada marah lah, tubuh Jet dipakai
pakai seenaknya sama iblis ini. Apalagi Guisarme sempat ngerosting masa lalu Ren yang ngebunuh orang tuanya. Terus iblis ini sempat salfok sama segel di tangan Ren. Dia maksa Ren cerita pakai sihirnya yang mirip sama sihirnya Crow. Cuma Ren keburu gigit lidahnya sendiri biar nggak bisa ngomong dan ngebocorin informasi. Tapi Guisarme tetap ngotot nih nyuruh Ren buat berkhianat dan bilang siapa nih yang bikin segel ini. Sampai akhirnya bolong becir. Gua yang bikin, mau apa lu? Kelas. Lloyd datang buat nyelamatin guild penjagal, coy. Utuk-utuk lidahnya hilang ya. Healing for everyone. Di sini Lloyd nyuruh guild penjagal buat kabur karena mereka ini diincar sama Guisarme dan iblis ini jelas nggak ngebiarin dong. Kroco, kejar sana. Apa gua copot satu-satu pala lu? Siap tuan. Mau kemana lu pada? Gak ngotak sihirnya jir. Sekarang waktunya Lloyd berhadapan sama Guisarme. Modar sia. Ngindar nggak ya? Ngindar enggak, ngindar enggak. Ngindar lah geblek. Lloyd di sini menganalisa sihir yang mirip punya Crow ini. Jadi penghalang Lloyd itu mirip kayak saringan. Kalau diserang senjata atau sihir yang bentuknya solid emang nggak tembus. Tapi kalau serangan sihir macam tadi tetap bisa tembus. Soalnya sifat sihirnya kayak air. Air kalau disaringkan tetap tembus tuh. Apalagi sihir Guisarme juga nggak main-main. Terus Grim ngejelasin iblis itu dibagi ke beberapa tingkat. Kalau iblis yang ngejar guild penjagal tuh paling kroco, bahkan nggak masuk peringkat. Kalau Pazuzu itu tingkat ke-8. Terus Grim ini tingkat ketiga. Nah, Guisarme ini tingkat mentok dan masuk ke bangsa setan. Bahkan 100 iblis tingkat 1 aja nggak cukup buat ngalahin bangsa setan. Cuma Lloyd mah kagak ada geter-geternya ngelawan Guisarme. Terus setelah Lloyd ngenalin diri sebagai pangeran ke-7, Guisarme sempat ngeliat gitu di ingatan Jet. Kalau Jet itu pengen ketemu sama pangeran ke-7 dan Lloyd sendiri juga pengen ketemu sama Jet. Cuma keinginannya musnah gegara Jet sekarang diambil alih sama Guisarme. Akhirnya dengan penuh emosi, Lloyd bakal menghabisi iblis ini. Di sini Grim sempat bilang, udah mundur aja, soalnya lawan Lloyd sekarang ini bener-bener ngeri. Lihat aja nih. Dengan sihir sekecil itu aja bisa nembus penghalang Lloyd yang kerasnya bukan main. Apalagi kalau dia nambahin kekuatannya kayak gini. Pertarungan macam apa ini anjing? Pindah bentar ke guild penjagal yang ngelihat pertarungan ini dan juga serang! Guild penjagal sekuat tenaga nahan para iblis ini sambil nunggu Babylon manjat dan buka gerbangnya. Tapi iblis ini terlalu kuat buat manusia kayak mereka. Para iblis masih bisa ngelawan. Terus setelah gerbang kebuka, Galilea sama Thalia berkorban buat jadi tameng coy, biar temen yang lain bisa kabur. Ren jelas nggak tega dong. Masa dia harus kehilangan orang yang dia sayang lagi sih? Dan tiba-tiba apalagi nih, cok? Ternyata Silva dan kakak Lloyd yang lain datang ke tempat ini, coy. Albert langsung nyuruh para pasukan ngebasmi iblis ini buat nyelamatin adik kesayangannya. Balik ke Lloyd yang tarung sama Guisarme, iblis ini sempat ngeremehin orang terkutuk gitu. Padahal mereka punya kekuatan tapi kagak bisa make. Termasuk Jet, kekuatan teleportasinya sekarang udah sempurna di tangan Guisarme. Dan iblis ini bakal nunjukin sehebat apa kekuatan teleportasi ini di tangan Guisarme. Waduh, langsung mokat nih. Tapi bohong. Ternyata Lloyd sempat ngubah tubuhnya jadi klon. Tapi yang jadi masalah, Lloyd ngelihat Silva dan kakaknya yang lain ikutan datang ke tempat ini. Pindah tempat yuk bang. Hah?
Sekarang ke Silva dan kawan-kawan yang lagi ngebasmi iblis kroco. Untung ada bantuan. Hah? Biji kuda, lu apain dek Lloyd gua, hah? Akhirnya guild penjagal cerita kalau sekarang Lloyd itu lagi tarung sama musuh. Cuma mereka nggak bisa cerita lebih lanjut karena sebelumnya Lloyd ngasih pesan, misal ada orang kerajaan datang ke sini, jangan ngasih tahu soal kekuatannya. Karena Lloyd ini ya pengen hidup santai sambil belajar sihir aja. Ayo cepet jawab, tiap semenit pala copot satu nih. Dek Lloyd itu tarung sama curut, Mbak. Iya betul. Apa lalu dulu sih nih? Wah, jangan. Albert juga nggak percaya nih, apalagi dia juga nemuin daleman Lloyd di markas guild penjagal. Masa iya Lloyd tarung demi orang-orang cabul kayak gini? Gak gitu bang, itu gegara lendir gua. Lendir apa lu bilang? Sebelum teman-temannya jadi adonan batagor, Ren nahan Albert dan Silva. Ren bilang wajar kok kalau Silva sama Albert nggak percaya, tapi tolong deh buat kali ini mereka percaya sekali aja. Lloyd beneran tarung demi guild penjagal karena musuhnya itu udah ngebunuh orang yang mereka kagumi, yaitu Jet. Terus Alice nyaut nih, berdasarkan intuisinya, guild penjagal ini bisa dipercaya kok. Lagian kalau mereka jahat, peliharaannya yang bernama Riru ini pasti juga bisa ngerasain. Jadi ya udah deh, buat sementara Albert percaya sama intuisinya Alice dan nugasin Silva buat nyari Lloyd. Berhenti, jangan lanjut. Apa sih gua cocol juga lu? Ternyata jembatannya dihancurin sama Gui Sarme biar nggak ada yang ganggu bayuannya sama Lloyd. Hal ini juga bikin iblis kroco pada nyebrang dan ngepung pasukannya Albert. Jadi mau nggak mau Albert harus mundur dulu buat ngatasin para iblis ini. Walaupun pasukan Albert bisa ngebakar para iblis, tapi hal ini justru bikin mereka nggak bisa mendekat. Jadinya Alice sama Silva, lah kemana dia anjrit? Hei Siro Gembrot, lompat! Au! Ternyata Silva itu pengen nyusul Lloyd dan nyuruh Siro buat ngelompatin jembatan rusak ini. Cuma si Gembrot jelas nggak bisa dong. Akhirnya Silva sendiri nih yang mau nyoba ngelompatin jembatan. Tapi tahu-tahu muncul si pemimpin iblis kroco. Dan dia ini iblis level 8 yang ambil tubuh pendekar pedang bernama Polka. Sebelum lanjut, kita ke Albert dulu nih yang lagi ngelawan iblis kroco. Terus dia ditolongin Babylon dari iblis yang hampir aja nyerang Albert. Sebenarnya Albert itu nggak mau ngebunuh coy, karena dia mikirnya mereka ini ya masih manusia yang kesurupan iblis. Cuma Babylon bilang mereka ini nggak bisa diselamatin lagi, tubuh dan jiwa mereka udah diambil iblis. Satu-satunya cara buat nolong ya ngebunuh, biar tubuh mereka nggak dipakai iblis lagi. Sadar sama omongan barusan, Albert langsung ngeluarin ulti buat ngebasmi para iblis. Balik ke Silva, di pertarungan ini karena Polka udah jadi iblis, Silva jelas kesusahan karena Polka bisa nyembuhin lukanya. Ditambah lagi tubuh yang diambil iblis ini tuh kayaknya pendekar pedang yang kuat. Jadi ya makin susah, udah tubuh aslinya kuat, jadi makin kuat lagi karena kerasukan iblis. Cuma Silva mulai kesel, sebagai sesama pendekar dia nggak mau ngelihat tubuh Polka dipakai sama iblis kayak gini. Iblis ini kaget coy, karena Silva bisa niru teknik pedang iblisnya. Padahal Silva cuma ngeliat sekali doang. Abis itu Silva manggil Siro. Mana sini barang gue? Ternyata Silva itu nyimpen pedang khusus yang dibuat sama Lloyd. Kita mundur bentar coy, waktu Silva latihan pedang. Jadi selama ini Silva itu nggak pernah bisa ngeluarin kekuatan penuhnya. Karena kalau Silva ngeluarin kekuatan penuh, nggak ada satupun pedang yang bisa nahan kekuatan Silva. Sampai akhirnya waktu Dian sama Lloyd bikin pedang, mereka juga bikin satu pedang khusus buat Silva. Kata Lloyd, pedang ini tuh bisa nahan seluruh kekuatan yang dikeluarin sama Silva. Jadi Silva nggak perlu nahan diri lagi. Apalagi kalau ngelawan iblis kan susah tuh, karena mereka bisa nyembuhin luka. Jadi dengan pedang ini Silva pasti bisa ngebunuh iblis sekali serang pakai kekuatan penuhnya. Jurus pedang legendaris, pelukan kasih sayang. Selain ngucapin terima kasih, Silva juga janji dia nggak mau ngecewain tuanya lagi karena dia sempat kalah waktu ngelawan Pazuzu. Dan dengan pedang ini Silva nggak perlu khawatir karena dia bisa bebas ngeluarin semua kekuatannya. Gelo, sekali serang doang bejir.
Setelah Polka dikalahin, Silva sadar dilihat dari tangannya yang penuh luka, dulunya Polka pasti pendekar pedang yang kuat. Guild penjaga juga kelihatan sedih sekaligus terharu, karena Polka pasti bahagia Silva bisa ngebunuh Polka yang tubuhnya dirasuki sama iblis. Terus tiba-tiba kita mundur dulu biar tahu gimana ceritanya uap panas dan kabut ini bisa muncul. Jadi Lloyd ini lagi kesusahan waktu tarung sama Guisarme. Sihir tombaknya cepet dan kuat banget, jampi-jampi yang mirip jurusnya Crow nyusahin. Ditambah lagi dia bisa ngeteleport tubuh dan tombaknya. Kalau terus-terusan ngindar nggak bakal selesai dong pertarungan ini. Jadinya Lloyd ngebales serangan pakai golem api. Cuma alah, teleport si anjing. Jadi begitulah kenapa tempat ini tahu-tahu meleduk dan penuh kabut. Tapi di sini Lloyd juga agak bingung. Soalnya di pertarungan tadi, Guisarme itu kayak nggak pernah berhenti nyerang. Dan setelah kabut ini muncul, Guisarme nggak nyerang lagi. Lloyd mikir, apa jangan-jangan sihir teleportasinya itu terbatas sama penglihatan ya? Karena ketutup kabut, Guisarme jadi nggak bisa lihat posisi Lloyd dan otomatis nggak bisa nyerang juga. Untungnya sih Lloyd punya teknik Kijutsu buat mendeteksi musuh. Tapi kalau tahu-tahu nyerang terus iblis ini teleport lagi kan percuma ya. Akhirnya Lloyd pakai rencana lain, yaitu Kagebunshin no Jutsu. Ya! Dan teknik ini cukup berhasil coy. Lloyd bisa mendekat dan nyerang Guisarme pakai bakar. Tapi hal ini juga belum cukup buat ngelawan Guisarme yang bisa ngeregen tubuhnya dengan cepat. Ditambah lagi sihir Guisarme nggak habis-habis dan nge-spam tombak terus-terusan. Cuma tujuan Lloyd itu bukan ngalihin perhatian doang coy. Dengan sihir menghilang, Lloyd ini mau nganalisa sihir teleportasi pakai pedangnya. Jadi pedang ini tuh dibuat sama Lloyd biar bisa menganalisa dan mempelajari sihir yang ditebas sama pedang ini. Dan setelah Lloyd berhasil nebas sihir teleportasi, dia masuk ke sebuah dimensi gitu coy, yang isinya mantra sihir teleportasi. Dia juga sempat manggil Jet di dimensi ini. Tapi entah apa yang terjadi selanjutnya, tahu-tahu Lloyd munculin diri tanpa penghalang dan matiin semua klonnya. Sikap Lloyd juga jadi agak beda gitu coy. Ngelihat kesempatan ini, Guisarme langsung maju buat nyerang Lloyd. Tapi berkat analisanya, Lloyd sekarang bisa tahu kemana arah teleportasi Guisarme dan nyerang iblis ini cuma pakai teknik Kijutsu yang dia pelajari sama Tao. Gini doang bang, kerasin dikit bisa kali. Terus mungkin gegara masuk dimensi tadi, Lloyd bisa ngeliat sekilas ingatannya Jet. Abis itu Lloyd tanya ke Guisarme, dia inget nggak pesan terakhir Jet sebelum mati? Akhirnya kita flashback waktu jiwa Jet mulai dirasuki Guisarme. Entah apa yang dilakuin sama Jet, cuma nih orang diem doang. Terus sebelum kematiannya Jet bilang kalau Guisarme ini bakal kalah. Wah, langsung ketar-ketir iblis ini. Apakah kata-kata Jet bakal jadi kenyataan? Apalagi sekarang dia nggak berkutik dan sama sekali nggak bisa ngelawan Lloyd. Lloyd ini marah banget sama Guisarme karena dari dulu mimpi Lloyd itu masih sama, yaitu mempelajari sihir. Dia tuh penasaran, orang pertama yang bikin sihir api tuh kayak gimana ya? Orang yang bikin sihir air awalnya gimana ya? Dan bisa dibilang kesempatan ketemu orang-orang ini tuh hampir nggak ada. Makanya dia pengen ketemu Jet, satu-satunya orang yang punya sihir teleportasi. Tapi kesempatan ini hilang gegara Jet dibunuh sama Guisarme. Abis itu Guisarme yang emosi tingkat tinggi ini tahu-tahu ngeluarin jurus pamungkas coy. Dia bakal nembakin semua sihir yang dia kumpulin. Dari bentuk dan ukuran aja udah kelihatan sihir ini bisa ngancurin bumi kalau dilepas. Tapi setelah sihir ini dilepas sama Guisarme, hilang anjir. Sihir Lloyd barusan itu namanya ruang kosong coy. Gampangnya ini kayak black hole gitulah. Lloyd juga pernah nyoba sihir ini ke gunung dan gunungnya hilang separuh anjay. Guisarme jelas makin murka dong, sihir paling hebatnya di tepi semudah ini sama Lloyd. Udah bang, bosen. Ayah mati lu. Bahkan Grim aja kaget lagi ngelihat daya sihir Lloyd yang ini. Ya udah deh, Guisarme nggak ada jalan keluar lagi dan akhirnya dicaplok sama ruang kosong punya Lloyd. Pindah bentar ke Albert dan kawan-kawan, mereka masih ngebasmi iblis yang tersisa. Cuma mereka agak bingung nih, ini kabut kok kagak hilang-hilang ya? Ditambah lagi, ini tuh harusnya udah pagi, tapi matahari kagak kelihatan. Dan ternyata, buah kikuk, langitnya kesedot gegara ruang kosongnya Lloyd dan juga kehalang sihir ke
kegelapannya Guisarme. Terus anggota guild penjagal juga ngelihat hal ini. Mereka sedih coy ngelihat Jet bakal mati. Sampai akhirnya setelah Guisarme dimusnahin, langit kembali cerah dan Lloyd ngeliat bayang-bayang Jet muncul sambil bilang makasih. Ren yang ngeliat hal ini jadi keinget waktu Jet pernah ngobrolin soal pangeran ketujuh. Jadi waktu Lloyd lahir, Jet itu denger gosip kalau bayi ini ngeledakin istana pakai sihirnya. Dan Jet yakin kalau ada anak yang dari lahir udah sehebat ini, dia pasti bisa jadi jembatan biar manusia terkutuk kayak mereka bisa hidup bebas di dunia ini. Dan emang bener, walau Jet nggak bisa hidup bersama, tapi berkat Lloyd, guild penjagal sekarang punya harapan buat hidup di dunia ini. Singkat cerita, Lloyd lagi bikin nisan khusus buat Jet. Dan dari sini kita dikasih tahu, ternyata sebelum mati, Jet itu berhasil nyusun sihirnya biar mudah dibaca. Jadi Lloyd bisa gampang menganalisa sihir ini karena udah ditata sama Jet dan dia bisa ngalahin Guisarme. Ren yang lagi nguping tadinya pengen nyamperin Lloyd dan bilang makasih nih, cuma nggak jadi karena Albert dan kawan-kawan datang. Albert bilang dia udah tahu semua soal guild penjagal dan juga Lloyd yang sendirian ngelawan iblis. Albert juga ngasih info kalau sekarang ini guild penjagal lagi ditahan. Terus demi nebus kesalahan mereka, guild penjagal ini mau mengabdi seumur hidup buat Lloyd. Sambil ngacungin pedang, Albert tanya, apa nih keputusan Lloyd? Selain guild penjagal ini buronan, kalau mereka ngelakuin hal kriminal lagi, Lloyd yang harus tanggung jawab. Karena hal ini bisa mencoreng nama baik kerajaan. Dengan tegas, Lloyd ngejawab dia bakal nerima guild penjagal dan bakal bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang mereka lakuin. Ya, walaupun sempat ngacungin pedang, cuma tujuan Albert itu bukan mengancam. Dia juga nggak peduli amat sama nama baik kerajaan, karena buat Albert, Lloyd ini adiknya yang paling berharga. Jadi kedepannya, kalau Lloyd butuh bantuan, jangan sungkan buat minta tolong ke para kakaknya ini. Gemes banget ih Dek Lloyd. Guys, are you alright? Ada kuburan. Udah selesai ya guys. Ya udah deh, pulang aja gue. Abis itu Lloyd dan kawan-kawan ngadain pesta kecil-kecilan buat ngerayain kemenangan sekaligus perpisahan buat Jet. Pak Ketua. Kenapa orang ganteng harus meninggal? Woi Ling, kenapa lu ikutan anjir? Terus Lloyd dan para ciwi-ciwi mau nikmatin pemandian air panas dari bekas pertarungan. Tahu-tahu Ren bilang, tutor jadi torbut Mbak Silva. Enggak, ngewawur anime iki. Ren bilang, walaupun guild penjagal ini setia buat mengabdi sama Lloyd, cuma Ren ini kayak nggak pede gitu. Dia takut, siapa tahu tiba-tiba racunnya ngelukain orang lagi. Terus Lloyd bilang, dia nggak mau sama orang kayak Ren. Mereka ini udah dikasih kelebihan kok masih minder aja sih. Padahal racun Ren ini bisa buat penelitian, obat, dan lain-lain. Dan gara-gara ini, Ren mulai bisa ngelupain luka masa lalunya. Karena ternyata racunnya ini bisa buat nolong orang-orang. Akhirnya dia mulai terbuka dan bakal menuhin semua keinginan Lloyd bareng-bareng. Buah kekok, nying, kenapa nanggung gini dah? Ya walaupun nanggung, cuma anime kali ini mantep ya. Sebenarnya standar sih, kayak mas-mas cupu, terus reinkarnasi dan jadi penyihir terkuat. Tapi ceritanya tuh dibungkus dengan rapi coy, jadi kita juga enak gitu nontonnya. Apalagi kalau bagian yang begini nih, bikin makin betah. Jadi oke lah, segitu dulu cerita hari ini. Jangan lupa tulis di komen menurut kalian gimana nih. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.